Pada tahun 2007 lalu, pasukan Rusia mulai menggunakan S-400, yaitu sistem pertahanan yang didesain untuk menjatuhkan dan melenyapkan segala ancaman di angkasa. Sebelum lanjut membahas lebih dalam mengenai informasi ini, sangat disarankan bagi Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe jika kalian suka. Berdasarkan keterangan dari pabrikannya, perusahaan Almaz, sistem rudal itu bisa menempuh jarak hingga 400 km dan bisa ditempatkan hanya dalam waktu 5 menit. Sistem pertahanan udara tersebut terdiri dari sejumlah kendaraan, yaitu mobil komando, kendaraan radar dengan berbagai fungsi, serta kendaraan peluncur yang masing-masing mengangkut 4 rudal. Puluhan S-400 disebut sudah disiagakan di seantero Rusia, di antaranya di kawasan paling barat seperti Kaliningrad hingga daerah paling timur Rusia. 4 unit S-400 dilaporkan juga sudah dikerahkan di Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Rusia dari Ukraina pada konflik 2014 silam. Sementara 2 lainnya dibawa ke Suriah, di mana Rusia merupakan sekutu Presiden Bashar al-Assad untuk melindungi pangkalan Khmeim serta Tartus. Cina disebut merupakan negara pertama yang membeli sistem tersebut, dengan Rusia menerima permintaan transaksi sebesar 3 miliar dolar Amerika atau 42 triliun rupiah. Kemudian India juga berencana untuk membeli 5 unit S-400 dengan harga 5,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 72,8 triliun rupiah. Negara yang juga tertarik untuk membeli S-400 tersebut antara lain adalah Qatar, Irak, hingga Arab Saudi. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat terpaksa memberikan diskon untuk sistem rudal Patriot. S-400 adalah salah satu sistem pertahanan tercanggih di dunia. Namun, sistem tersebut relatif disukai karena harganya yang lebih murah dibandingkan Patriot milik Amerika Serikat. Begitupun dengan Turki, ia pun memilih rudal S-400 sebagai pertahanan udara negaranya dibandingkan memilih rudal pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Washington sudah menegaskan mereka menantang Turki untuk membeli S-400 dengan batas waktu yang diberikan supaya pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membatalkannya. Namun, Turki tidak merubah keputusannya. Pada tahun 2020 lalu, sistem pertahanan S-400 tiba di negara tersebut. Baik Amerika Serikat maupun Organisasi Kerjasama Atlantik Utara atau NATO telah menekankan S-400 tidak cocok dengan gaya mereka, apalagi bagi jet tempur F-35. Lebih lanjut, Rusia juga berencana menciptakan S-500, sistem pertahanan yang bahkan bisa menjangkau orbit rendah dan mampu menargetkan satelit. Turki mengungkapkan alasan mengapa Ankara membeli sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 tersebut dari Moskow. Di balik keputusan itu ternyata ada kekecewaan Ankara terhadap Washington karena Amerika Serikat tidak mengabulkan keinginan Turki selama 10 tahun terakhir.
Keputusan Turki untuk membeli sistem S-400 adalah buah dari keengganan Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan mendesak Ankara selama bertahun-tahun, selama 10 tahun, dan ini juga diakui oleh Presiden Donald Trump tahun lalu. Turki merupakan satu-satunya negara NATO yang membeli S-400 dari Rusia. Dikatakan Turki adalah mitra pendiri F-35. Ankara juga sudah membayarkan 1,35 miliar untuk program ini sebelum dikeluarkan oleh Washington menyusul pembelian S-400 dari Moskow. Untuk spesifikasinya, S-400 memiliki sistem radar multifungsi terintegrasi, sistem deteksi dan target otonom, sistem anti pesawat terbang, peluncur dan pusat komando. Sistem ini mampu menembakkan 3 jenis rudal untuk menciptakan lapisan pertahanan udara. Rudal ini mampu mengenai target udara berupa jet tempur, drone, hingga rudal dengan ketinggian maksimal 30 km dan jarak maksimal 400 km. Sistem S-400 ini dianggap lebih canggih 2 kali lipat dibanding pendahulunya dan bisa dipasang untuk angkatan darat, laut, dan udara. Sistem anti-serangan udara S-400 memiliki 4 jenis rudal dengan jangkauan yang berbeda. Rudal 48N6DM misalnya mampu mengejar target hingga jarak 250 km, sedangkan rudal 40N6 memiliki jangkauan hingga 400 km dan dilengkapi dengan radar aktif untuk mengendus target dari jarak jauh. Rudal ini mampu mengatasi target yang memiliki kemampuan jamming sinyal radio seperti AWAC, G-Star, dan IE-68. Sistem anti-serangan udara ini dilengkapi dengan sistem kontrol dan komando mobile. Operator dilengkapi dengan konsul berlayar LCD untuk memantau data hasil pengintaian udara dari tiap peluncur. Operator bisa mengikuti munculnya pesawat musuh dan rudal serta mengkoordinasikan cara mencegah dan menghancurkannya. Sistem S-400 ini memiliki konektivitas sistem dengan sistem anti-serangan udara lain seperti SA-12, SA-23, dan S-300. Radar yang ada mampu melacak target hingga jarak 600 km dan mensimulasikan penyerangan terhadap 300 target. Demikian sahabat pecinta militer yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda.